Angka positivity rate di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan. Pada bulan April, rata-rata kasus positif sebesar 13,98%. Bulan Mei sempat menurun ke angka 10,8%. Dan puncaknya pada bulan Agustus mencapai 15,43%. Sementara sejak awal September, angka positivity rate berada di kisaran 13%. Tim pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan positivity rate di Indonesia tinggi karena mayoritas didapatkan dari penelusuran kontak kasus positif. Dan kita juga harus pahami bahwa positivity rate ini lebih banyak kebanyakan berasal dari pasien yang datang ke rumah sakit sebenarnya. Jadi memang karena beberapa daerah baru melakukan active case finding di beberapa daerah saja, sehingga yang kita lihat adalah memang rata-rata orang yang datang ke rumah sakit mungkin sekitar persentasenya lebih dari 60-70% dari angka yang ada di sini, ini kurang lebih positivity rate mereka adalah 15,43. Kebanyakan orang-orang yang positif ini adalah mereka yang juga berasal dari kontak tracing. Ini akan jauh lebih tinggi resiko positifnya. Jadi ketika satu orang positif ditelusuri keluarganya, orang yang tinggal satu rumah, teman di kantornya, atau dia jalan kemana, ini ketika ditelusuri kontaknya akan jauh menemukan orang-orang yang positif dibandingkan kita mencoba men-screening pasar, men-screening mall. Pakar pandemi dari Griffith University, Diki Budiman, menyatakan bahwa angka positivity rate yang tinggi menunjukkan jumlah tes yang belum cukup banyak di Indonesia. Apalagi dengan munculnya strain virus baru yang memungkinkan penyebaran yang lebih cepat. Menurut Diki, solusinya adalah menambah jumlah tes dan penelusuran kontak, serta melakukan isolasi di rumah sakit darurat yang dipisahkan dengan rumah sakit rujukan. Yang harus tetap menjadi inti dari dalam aspek positivity rate ini adalah kembali ke aspek testingnya. PSBB juga kalau testingnya itu tidak dilakukan sesuai target yang tadi, mau PSBB berbulan-bulan juga, positivity rate-nya akan tinggi, angka kematiannya akan tinggi. Apa contohnya? Peru, kota 5 Peru itu, saya sangat sarankan setiap pemerintah daerah punya rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat ini akan berfungsi untuk men-screening, menyaring pasien terutama yang bergejala ringan dan atau yang tidak bergejala. Jadi mereka ini jangan langsung ke rumah sakit rujukan. Karena rumah sakit rujukan ini harus dibatasi adalah hanya untuk orang yang memang pertama mengalami gejala berat sampai kritis, ya. Kedua bisa bergejala sedang tapi dia membutuhkan rawatan tim medis. Jika positivity rate terus berada di atas angka 5% yang menjadi standar WHO, maka pandemi COVID-19 di Indonesia masih jauh dari kata terkendali. Angga Putra, Maranatha Tampu Bolon, Jakarta.